Shalom, senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kami terus mengingatkan sahabat-sahabat sekalian untuk mempersiapkan diri dengan telah mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat di tempat kita masing-masing. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-11 dengan tema Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya Pendeta Edward Haliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan sama-sama kita menggali firman Tuhan pada kesempatan ini. Sebelum kita masuk, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Allah yang maha baik, bersyukur oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kami sekali lagi boleh mempelajari firman-Mu. Kami sangat membutuhkan urapan untuk mengerti kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita akan melihat dasar Alkitabiah, pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat inti. Yang ketiga pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar firman Allah. Yohanes 14 ayat 10-24. Yesus menegaskan kesatuannya dengan Bapa, bahwa perkataan dan perbuatannya berasal dari Bapa. Lalu kemudian kita melihat Kejadian 3 ayat 7-9. Setelah memakan buah terlarang, Adam dan Hawa menyadari ketelanjangan mereka dan mencoba bersembunyi dari Tuhan. Lalu kemudian Tuhan memanggil mereka untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Yohanes 16 ayat 27-28. Yesus menjelaskan bahwa Bapa mengasihi mereka yang percaya kepadanya dan ia datang dari Bapa ke dunia ini dan dia akan kembali kepada Bapanya. Yohanes 16 ayat 7-11. Yesus menjelaskan pentingnya kepergiannya agar Roh Kudus dapat datang yang akan meyakinkan dunia tentang dosa, kebenaran dan penghakiman. Lalu ada Yohanes 17 ayat 1-26. Dalam doanya Yesus memohon kemuliaan dari Bapa, perlindungan bagi para muridnya dan persatuan mereka agar dunia percaya bahwa dia diutus oleh Bapa. Sekarang mari kita lihat pengertian judul Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, dalam konteks pelajaran Sekolah Sahabat dan juga doktrin Gereja Masih Advent hari ke-7, siapa Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Bagaimana dan di mana Bapa disebut sebagai Allah, Putra adalah Yesus, dan Roh Kudus adalah Allah. Mari kita lihat. Menurut 28 uraian doktrin dasar Alkitabiah, bab 2 tentang kealahan halaman 28, di sana Gereja Masih Advent hari ke-7 menegaskan kepercayaannya tentang kealahan. Di sana dikatakan, hanya ada satu Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu kesatuan dari 3 pribadi abadi. Allah yang abadi, Maha Kuasa, Maha Tahu, di atas segala-galanya, dan Maha Hadir. Ia tidak mengenal batas dan di luar kemampuan pemahaman manusia. Namun, dapat dikenal karena penyataan dirinya sendiri. Ia layak disembah untuk selama-lamanya, dipuja dan dilayani oleh seluruh makhluk ciptaan. Fundamental Beliefs nomor 2. Lalu kemudian mari kita lihat bagaimana dan di mana di dalam Alkitab 3 oknum kealahan ini disebut sebagai Allah. Bapa adalah Allah. Dalam doa dan pengajaran Yesus, Bapa disebut sebagai Allah yang sejati. Yohanes 17 ayat 3. Yang kedua, Sang Putra juga adalah Allah. Yesus disebut Firman yang adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1-3. Dan juga dia diakui sebagai Tuhan. Yohanes 20 ayat 28. Lalu kemudian Allah Roh Kudus juga adalah Allah. Disebutkan dia memiliki atribut-atribut kealahan seperti contoh kekekalan. Ibrani 9 ayat 14 dan juga kehadiran di mana-mana. Menurut Mazmur 139 ayatnya yang ke-7. Bagaimana kedudukan masing-masing mereka antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Mengapa disebut Trinitas dan apa artinya? Lalu apa ajaran Alkitab sehubungan dengan hal ini? Ini adalah sebuah hal yang kompleks, tapi mari kita lihat secara singkat dan secara umum. Yang pertama, Bapa adalah otoritas utama dalam Trinitas. Dia adalah pencipta dan penguasa segala sesuatu. Sementara Sang Putra,
itu adalah pelaksana rencana penebusan melalui inkarnasi, kematian, dan kebangkitan. Lalu kemudian Roh Kudus adalah yang melanjutkan pekerjaan Yesus, yaitu membimbing, menghibur, dan menguatkan umatnya. Mengapa disebut Trinitas? Lalu apa artinya? Trinitas berarti Tritunggal, yaitu satu Allah dalam 3 pribadi yang setara dan kekal. Nah, konsep ini mengacu kepada sifat Allah yang esa, tetapi dengan peran yang berbeda dalam karya keselamatan. Saya ulangi, peran yang berbeda dalam karya keselamatan. Mari kita lihat Alkitab, apa kata Alkitab tentang Trinitas. Kalau kita lihat Matius 28 ayat 19, ini berisi amanat agung dan menyebutkan pembaptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian ada juga 2 Korintus 13 ayat 14. Paulus menutup suratnya dengan berkat yang melibatkan 3 pribadi tersebut. Lalu ada Yohanes 14 sampai pasal 16. Yesus mengajarkan hubungan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam karya keselamatan. Selanjutnya kita ke Perjanjian Lama. Contohnya Kejadian 1 ayat 26. Di sana dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Penggunaan kata ganti kita menunjukkan keberagaman dalam keesaan Allah. Kata ini tidak merujuk kepada banyak ilah, melainkan komunikasi di dalam Allah Tritunggal itu sendiri. Lalu kemudian ada Yesaya 48 ayat 16. Mendekatlah kepadaku, dengarkanlah ini. Dari dahulu aku tidak pernah berkata-kata dengan sembunyi. Sejak terjadinya itu, aku ada. Maka sekarang Tuhan Allah mengutus aku dan Roh-Nya. Nah, ayat ini menyebutkan Tuhan Allah yaitu Bapa, dan aku di sini adalah Putra, Sang Anak, lalu kemudian Roh-Nya yaitu Roh Kudus, menunjukkan kerja bersama ketiga pribadi kealahan. Lalu ada Yesaya 6 ayatnya yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Penggunaan kata kuutus dan aku menunjukkan percakapan di dalam diri Allah. Perjanjian baru menghubungkan dengan Roh Kudus di dalam pengutusan pelayanan. Kisah 28 ayat 25. Lalu yang paling terkenal adalah Amsal 30 ayatnya yang keempat. Siapakah yang telah naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Ayat ini merujuk pada Allah dan anaknya yang menunjukkan hubungan dalam Allah Tritunggal meskipun masih terselubung. Jadi sebagai kesimpulan, meskipun konsep Trinitas tidak sepenuhnya dijelaskan dalam Perjanjian Lama, tetapi banyak ayat yang memberikan indikasi pluralitas dalam kesatuan Allah. Bahkan Perjanjian Baru kemudian mengungkapkan secara jelas hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini melengkapi pemahaman akan Allah Tritunggal yang konsepnya sudah ada sejak dari Perjanjian Lama. Kita tiba pada pengertian ayat inti kita. Ayat inti kita pada pekan ini diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mari kita dalami ayat inti kita pada pekan ini. Nah, apa peristiwa yang mendahului ayat inti kita pada pekan ini? Saudara-saudaraku, Yohanes pasal 14 ayat 26, ini adalah bagian dari percakapan Yesus kepada murid-murid selama perjamuan terakhir mereka, di mana Yesus memberitakan atau memberikan pengajaran tetapi juga penghiburan sebelum penangkapan dan penyalibannya. Dan ayat ini berada dalam konteks percakapan yang lebih luas mengenai hubungan Yesus dengan Bapa serta janji kedatangan Roh Kudus. Nah, kalau begitu, apa pengertian penghibur? Dan apa maksud Roh Kudus yang akan diutus Bapa di dalam namaku? Apa pengertian dialah yang akan mengajarkan dan mengingatkan, dan bagaimana caranya Roh Kudus akan mengajarkan dan mengingatkan? Nah, mari kita lihat pengertian penghibur
Apa sebenarnya arti penghibur? Nah, saudaraku, kata penghibur yang muncul di dalam bahasa Yunani di sini adalah parakletos. Dan kata ini berarti pembela, penolong, atau juga penghibur. Nah, dalam konteks ini, Roh Kudus ini diutus untuk mendampingi para murid, membimbing para murid, dan juga memberikan kekuatan serta penghiburan kepada pengikut Kristus setelah Yesus terangkat ke sorga. Nah, oleh karena itu, apa maksud Roh Kudus akan diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus? Nah, saudaraku yang terkasih, Roh Kudus diutus oleh Bapa atas permintaan Yesus dan diutus di dalam nama Yesus. Ini berarti bahwa Roh Kudus akan bekerja sesuai dengan karakter dan otoritas Yesus. Dan ini menegaskan kesatuan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam keilahian. Sehubungan dengan ini, 28 Doktrin halaman 76 mengatakan, tugas Yesus dan Roh Kudus sepenuhnya saling bergantung. Roh Kudus dapat dicurahkan sepenuhnya hanyalah apabila tugas Yesus telah diselesaikan. Yesus dikandung Maria oleh Roh Kudus. Yesus dibaptiskan oleh Roh Kudus. Yesus mengadakan mujizat oleh Roh. Mempersembahkan dirinya di Golgota juga melalui Roh. Dan kematiannya dibangkitkan oleh Roh. Selanjutnya di halaman yang sama mengatakan penerimaan Allah Bapa atas pengorbanan Kristus adalah syarat kecurahan Roh Kudus. 28 Doktrin halaman 80 kemudian mengatakan Roh itu sangat menentukan semua perubahan yang diakibatkan Yesus Kristus dalam kita terjadi melalui pelayanan Roh. Oleh karena itu, bagaimana Roh mengajarkan dan mengingatkan kita? Saudara, sehubungan dengan bagaimana Roh ini mengajar dan mengingatkan, kita lihat Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 1039. Sehubungan dengan mengajar, Bible Commentary mengatakan seperti begini. Selama 3 tahun, para murid telah berada di bawah bimbingan sang guru. Tetapi masih banyak hal yang harus mereka pelajari. Mereka tidak dapat memahami banyak kebenaran dalam kondisi pikiran mereka saat ini. Mereka membutuhkan pengajaran lebih lanjut dan ini akan diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka, Roh Kudus yang mengetahui segala sesuatu tentang Allah. Kemudian sehubungan dengan mengingatkan, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 1039 mengatakan begini. Roh Kudus tidak hanya mengungkapkan kebenaran-kebenaran baru, tetapi ia juga akan mengingatkan kita akan kebenaran-kebenaran yang telah luput dari pikiran kita, atau artinya telah kita lupakan. Nah, kita akan dapat mengetahui itu, dan itu akan dibantu oleh Roh Kudus sehingga kita dapat mengetahui hal-hal yang telah Yesus ajarkan atau yang telah kita pelajari tentang Yesus. Nah, saudaraku yang terkasih, kebenaran-kebenaran ini akan dinyatakan ke dalam kehidupan kita dibantu oleh Roh Kudus pada saat kita menghadapi masa-masa kritis. Bible Commentary mengatakan seperti begini, pada saat-saat krisis, seperti ketika para murid akan dihadapkan ke pengadilan, Roh Kudus akan memberikan ide-ide yang tepat ke dalam pikiran mereka. Dikatakan selanjutnya, Roh Kudus akan mengingatkan mereka pada ayat-ayat yang sesuai dengan situasi tersebut. Sekarang kita berpindah kepada pokok pembahasan Bapa Surgawi. Dalam Alkitab dan juga pelajaran sekolah Sabat, asal-usul dan rupa putra atau anak Yesus sangat jelas. Namun, dari mana dan bagaimana asal-usul Bapa? Mengenai asal-usul Bapa, kita perlu memulainya dari frase yang ada di dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah, in the beginning God. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 207 mengomentari bahwa dia sendiri yang duduk di atas tahta sebagai Tuhan yang berdaulat atas waktu, tidak berawal dan tidak berakhir. Artinya tidak ada waktu di mana dapat dikatakan sebagai permulaan Allah. Di dalamnya ada Bapa Surgawi. Nah, sekarang bagaimana dengan keberadaan dan rupa Bapa?
Tentang keberadaannya, Yesus katakan dalam Yohanes 6 ayat 32 bahwa Bapa memberikan roti yang benar dari sorga. Kemudian Matius 6 ayat 9, Yesus ajarkan berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Serta Matius 5 ayat 48 katakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi jelas di sini bahwa Bapa berasal dari dan juga berada di sorga. Kemudian mengenai rupa Bapa, Yohanes 1 ayat 18 katakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa tidak ada seorang manusia pun yang pernah melihat Allah kecuali anak, yaitu Yesus Kristus. Mengapa? Karena menurut Yohanes 1 ayat 1 dan 2, Yesus, Sang Firman itu sejak semula telah bersama-sama dengan Bapa. Kapan sejak semula itu? The Sign of the Times, 2 Agustus 1905 halaman 10 katakan bahwa sejak kekekalan Kristus ada dan bersatu dengan Bapa. Dengan demikian, keberadaan Bapa itu sudah sejak kekekalan. Mazmur 90 ayat 2 memberi informasi bahwa sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Selain itu, Yohanes 4 ayat 24 katakan tentang rupa, bahwa Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itulah sebabnya dari buku Periodical Bible Training School 1 Maret 1906 katakan bahwa Bapa tidak dapat digambarkan dengan hal-hal duniawi, tidak terlihat oleh penglihatan fana. Kepribadian Bapa dinyatakan melalui anak. Jadi tidak salah jika Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 9 bahwa barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dan kemudian ayat yang ke-11 dia katakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Sekarang apa tugas dan tanggung jawab Bapa Sorgawi? Sudah pasti ketiga oknum kealahan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, satu dalam pekerjaan penciptaan dan juga satu dalam pekerjaan penebusan. Namun dijelaskan dalam buku 28 Uraian Doktrin Dasar Alkitabiah halaman 36 bahwa Bapa bertindak sebagai sumber, Anak sebagai mediator atau pengantara, dan Roh sebagai pewujud atau pelaksana. Contoh ayat yang menyatakan peran dan tanggung jawab Bapa khususnya dalam kitab Yohanes sebagai sumber adalah sebagai berikut. Yohanes 3 ayat 16 dan 17 serta Yohanes 6 ayat 57 dan 58. Di sana dikatakan Bapa bertindak sebagai pemberi dan juga yang mengutus Anak. Yang kedua, Yohanes 5 ayat 22 dan 30. Bapa sebagai sumber kuasa yang diberikan kepada Yesus untuk menghakimi. Yang ketiga, Yohanes 6 ayat 32, 14 ayat 10 dan 24 memberi informasi bahwa dialah pemberi roti dan sumber hidup serta sumber dari kuasa. Nah, sekarang bagaimana hubungan Bapa dengan manusia, Yesus serta dengan Roh Kudus? Yohanes 3 ayat 16 menyampaikan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah, dalam hal ini Bapa, kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa bukan hanya pencipta dan menjadi Bapa bagi semua ciptaan, namun juga Bapa bagi semua orang percaya yang menyatakan kasih-Nya melalui Yesus Kristus untuk memberi kesempatan kepada semua manusia yang mau percaya untuk memperoleh keselamatan. Kemudian hubungan Bapa dengan Yesus dan Roh Kudus. Fundamental Beliefs nomor 3 menyatakan bahwa Allah Bapa yang kekal adalah pencipta, sumber, penopang, dan pemerintah semua ciptaan. Ia adil, kudus, penuh rahmat dan kemurahan, lambat marah dan berkelimpahan cinta kasih dan setiawan. Kualitas dan kuasa yang tampak dalam Anak dan Roh Kudus adalah juga menyatakan Bapa. Inilah hubungan antara Bapa, manusia, Yesus, serta Roh Kudus. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema Yesus dan Bapa. Bagaimana asal-usul Yesus di sorga? Nah, Yesus adalah firman Allah yang kekal. Dia tidak diciptakan dan sudah ada bersama Allah sebelum dunia dijadikan. Yohanes 1 ayat 1-2 dan Kolose 1 ayat 16-17. Ellen White dalam Alfa Omega Jilid 6 halaman 530 mengatakan, di dalam Kristus ada kehidupan. Kehidupan ini asli atau original, tidak dipinjamkan dan tidak berasal. Dengan kata lain, dia adalah Allah yang setara dengan Bapa, dia bagian dari kealahan yang kekal.
Apa Yesus di sorga sama rupa dan bentuk dengan Yesus yang menjelma ke bumi? Yesus di sorga adalah Allah dalam kemuliaan ilahinya. Ketika dia menjadi manusia, Alkitab mengatakan dia mengosongkan dirinya, Filipi 2 ayat 7, dan mengambil rupa seorang hamba. Tetapi setelah kebangkitannya, dia kembali ke sorga di dalam kemuliaannya yang kekal dengan tubuh yang telah dimuliakan, sesuai dengan Ibrani 1 ayat 3 dan Kisah 7 ayat 55 sampai 56. Apa kira-kira tugas dan tanggung jawab Yesus di sorga dahulu dan juga selamanya? Minimal ada 4. Yang pertama, Yesus berperan sebagai pencipta, Yohanes 1 ayat 3. Yang kedua, Yesus sebagai penopang segala sesuatu, Kolose 1 ayat 17. Dan yang ketiga, sekarang ini dia sebagai imam besar yang terus-menerus menjadi pengantara bagi umat manusia di hadapan Bapa. Ibrani 7 ayat 25 dan Ibrani 8 ayat 1 sampai 2. Lalu selama-lamanya dia adalah raja atas segala raja dan penebus bagai umat manusia. Apa kira-kira tugas dan tanggung jawab Yesus ketika dia menjelma ke atas dunia ini? Ada 3 hal. Yesus datang untuk, yang pertama, menyatakan Bapa kepada dunia. Yesus adalah pernyataan yang paling jelas tentang siapa dan bagaimana Bapa itu. Yang kedua, tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan yang ketiga, tujuannya adalah untuk memberikan teladan hidup yang sempurna dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 17 ayat 4, dan Matius 20 ayatnya yang ke-28. Bagaimana Yesus ada di dunia ini tetapi dia menjadi sama dan satu seperti Allah Bapa, sesuai dengan Yohanes 10 ayat 30. Nah, kita perlu tahu bahwa Yesus dan Bapa adalah satu dalam keilahian, dalam tujuan, dan dalam kehendak. Yohanes 10 ayat 30, Yesus mengungkapkan kesatuan yang sempurna dengan Bapa dalam rencana keselamatan dan juga otoritas ilahinya. Sekaligus juga dia menunjukkan identitasnya sebagai Allah. Gerald Borchert dalam The New American Commentary volume 25 halaman 341 mengatakan, pernyataan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 30 bahwa aku dan Bapa adalah satu, ini telah menjadi medan pertarungan teologi yang penting. Hal pertama yang perlu diperhatikan bahwa kata satu dalam konteks ini berbentuk netral atau hen dan bukan maskulin atau heis dalam bahasa Yunani. Sehingga teks ini tidak sedang memperdebatkan keesaan kepribadian atau persona menggunakan konsep Latin, tetapi lebih kepada keesaan dalam hal tujuan dan kehendak. Kita tiba pada pokok diskusi mengenai mengenal anak berarti mengenal Bapa. Nah, oleh karena itu bagaimana pengertian dan maksud mengenal anak berarti mengenal Bapa? Apa hubungan? Kemudian apa ciri dan kepribadian serta tugas pekerjaan Bapa yang dilakukan Yesus saat dia di dunia? Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita pahami beberapa hal sebelum kita dapat menjawab pertanyaan ini. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat atau kita telaah hubungan antara Yesus dan Bapa dalam perspektif teologi Kristen. Yang pertama, mari kita lihat pengertian mengenai anak Yesus atau Yesus ini berarti mengenal Yesus berarti mengenal Allah Bapa. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam Alkitab, Yesus sendiri menyatakan hubungan integral antara dirinya dan Allah Bapa. Dan hal ini dapat dilihat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 9, di mana Yesus berkata kepada Filipus, barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Dan pernyataan ini mengandung beberapa makna penting. Yang pertama, Yesus adalah representasi sempurna dari Allah Bapa ketika dia datang ke dunia ini dalam status inkarnasi. Kemudian yang kedua, sifat, karakter, dan kehendak Yesus sepenuhnya mencerminkan sifat Allah Bapa. Dan yang ketiga, mengenal Yesus berarti memahami hakikat dan sifat Allah secara utuh. Oleh karena itu, sehubungan dengan ini,
Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 5 halaman 905 mengatakan seperti begini. Kristus datang untuk menyatakan Bapa, dan semua tujuan praktis mereka yang melihatnya melihat Bapa. Nah, saudaraku yang terkasih, oleh karena itu dapat kita simpulkan jika Yesus mengungkapkan bahwa dia dan Bapa adalah satu, sesuai dengan Yohanes pasal 10 ayat 30. Ini juga menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya bersatu dengan Bapa dalam esensi dan tujuan, tetapi juga di dalam kehendak dan tindakan. Oleh karena itu, mari kita lihat apa hubungan kemudian ciri kepribadian Bapa dalam pekerjaan Yesus. Nah, saudara, hubungan Yesus dengan Bapa itu ditandai oleh beberapa hal. Yang pertama adalah kesatuan ilahi. Artinya di sini adalah Yesus dan Allah itu mereka dapat terlihat di dalam penjelmaan Yesus pada saat itu. Ketika dia berbicara, ketika dia melakukan mujizat, ketika dia memberikan dia punya simpati kepada orang, itu dapat terlihat dalam penjelmaan Yesus. Kemudian yang kedua, itu dapat terlihat dalam ketaatan Yesus yang mutlak pada saat itu. Ketika Yesus selalu melakukan kehendak Bapa, kita dapat melihat hubungan di antara mereka berdua. Dan yang kemudian yang ketiga adalah kasih yang ditunjukkan adalah kasih yang sempurna. Yesus mengungkapkan kasih Allah melalui pelayanannya. Ketika dia melihat orang yang membutuhkan, dia menunjukkan simpati, empati, dan kasih yang sempurna dari Allah Bapa. Oleh karena itu, ciri-ciri dan pekerjaan Allah Bapa yang dilakukan oleh Yesus di dunia ini meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah misi keselamatan. Yesus Kristus dalam tugasnya di dunia, dia menggenapi misi penyelamatan yang direncanakan oleh Allah Bapa. Yang misi, di mana misi ini melibatkan penebusan manusia dari dosa dan mendamaikan hubungan manusia dengan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pengajaran dan pewahyuan. Di dalam perannya sebagai guru agung, Yesus mengajarkan kebenaran mendalam tentang terang. Yesus secara eksplisit menjelaskan sifat dan karakter Allah, seringkali melalui perumpamaan dan ajaran langsung yang membuka pemahaman yang mendalam tentang kerajaan Allah. Kemudian yang ketiga adalah kuasa ilahi. Nah, kita bisa melihat tanda-tanda kuasa ilahi Yesus dimanifestasikan melalui mujizat-mujizat yang dia lakukan. Dari mengusir setan hingga menyembuhkan berbagai penyakit, tindakan-tindakan ini menunjukkan dominasi Yesus atas kuasa kegelapan dan juga menegaskan kehadiran Allah di tengah-tengah manusia. Kemudian yang keempat adalah kasih dan belas kasihan. Yesus menunjukkan kasih dan belas kasihan Allah dengan cara yang sangat nyata. Dari mengampuni dosa-dosa individu hingga merangkul mereka yang dipinggir atau terpinggirkan oleh masyarakat. Dan tindakan Yesus ini mencerminkan hati Allah yang penuh kasih, yang mau merangkul umatnya. Sifat Allah yang tak bersyarat terhadap semua ciptaannya itu terlihat dari kehidupan Yesus ini. Dan kemudian yang kelima adalah pengorbanan. Puncak dari pelayanan Yesus adalah pengorbanannya di kayu salib, di mana ia mati sebagai korban penebusan dosa. Dan melalui kematiannya ini, Yesus menunjukkan kesempurnaan, keadilan, dan kasih Allah kepada umat manusia. Jadi secara sederhana, mengenal Yesus berarti mengenal Allah Bapa secara utuh. Kolose 1 ayat 15. Di sana Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang datang untuk menyatakan Allah kepada manusia melalui seluruh kehidupan, ajaran, dan juga karyanya. Ya, sekarang kita pindah kepada pokok pembahasan Roh Kudus. Bagaimana asal-usul Roh Kudus di surga dan di bumi? Roh Kudus muncul pada waktu penciptaan, sebelum Allah berfirman untuk menjadikan segala sesuatu. Kejadian 1 ayat 2 katakan bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sama seperti Sang Firman, Roh Kudus ada sejak penciptaan dan telah bersama-sama dengan Allah dan satu dengan Allah. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 209 katakan bahwa Roh Allah adalah Roh Kudus, oknum ketiga dari kealahan. Tentang keberadaan Roh Kudus di sorga dan di bumi, Matius 3 ayat 16 dan 17 katakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah, Roh Kudus,
seperti burung merpati turun ke atasnya, artinya turun dari sorga. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian Yohanes 14 ayat 16 dan 17 menjelaskan bahwa Yesus akan minta kepada Bapa untuk mengutus seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Ayat 26 katakan, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Inilah asal usul Roh Kudus di surga dan juga di bumi. Sekarang apa tugas dan tanggung jawab Roh Kudus di bumi? Yang pertama, Roh Kudus mengilhami para penulis Alkitab. 2 Petrus 1 ayat 21 katakan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Yang kedua, sebagai penghibur yang menginsafkan dunia dari dosa dan menuntun kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 8, dan kalau ia datang, Roh Kudus ini datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat 13 melanjutkan, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan ayat 14, ia akan memuliakan Yesus. Itulah peran dan tanggung jawab Roh Kudus di dunia. Nah sekarang apa Roh Kudus dapat dirasakan? Serta bagaimana cara merasakannya? Dan apakah Roh Kudus ada dan diberikan kepada semua orang? Tentu Roh Kudus bisa dirasakan dan juga diberikan kepada semua orang. Ketika Yesus katakan bahwa ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, ini sudah pasti melingkupi semua orang. Pena Inspirasi katakan dalam buku Our Father Cares halaman 136 bahwa Roh Kudus adalah kuasa yang menuntun kita kepada pembentukan karakter yang serupa dengan karakter ilahi. Bila kita dituntun kepada penyesalan akan dosa, pertobatan dan kebenaran, dan pembentukan karakter ilahi, maka kita tahu, kita rasakan bahwa Roh Kudus sedang melakukan pekerjaannya dalam diri dan hati kita. Namun demikian di halaman yang sama dikatakan bahwa Roh Kudus diberikan untuk menjadi penolong agar manusia dapat bekerja sama dengan yang ilahi. Dan Roh Kudus diberikan kepadanya untuk menarik jiwa, tetapi tidak pernah untuk memaksakan ketaatan. Roh Kudus tidak memaksa dan tidak mengambil kebebasan memilih setiap manusia. Sekarang apa manfaat menerima Roh Kudus dan bagaimana cara menerima Roh Kudus? Galatia 5 ayat 22 dan 23 katakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ayat 25 katakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Artinya untuk menerima Roh Kudus, kita harus menyerahkan kehendak dan kehidupan kita sepenuhnya di bawah pengendalian dan tuntunan Roh Kudus. Dan manfaatnya adalah buah-buah roh dan hidup yang penuh dengan penyerahan iman. Selain itu, menurut Kisah 1 ayat 8, manfaatnya bila kita menerima Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu turun, maka kita akan dibuatnya menjadi saksi bagi Kristus dan bagi Allah Bapa. Sekarang bagaimana tanpa disadari kita bisa menolak Roh Suci dan apa bahayanya? Roh Kudus bekerja di hati untuk mengingatkan akan dosa dan menuntun kita kepada pertobatan dan kebenaran. Jika kita menolak untuk mengikuti bisikannya dan memilih secara sadar untuk tidak mengakui kesalahan, dosa, dan juga dituntun kepada pertobatan, bila ini dibiasakan dan terjadi terus-menerus, maka tanpa disadari kita sedang perlahan-lahan menolak pekerjaan Roh Kudus. Dalam buku Ye Shall Receive Power halaman 36 di sana dikatakan, melalui Roh Kudus mereka dapat dibawa untuk melihat kesalahan mereka dan bertobat. Apapun dosanya, jika jiwa bertobat dan percaya, kesalahannya telah dibasuh oleh darah Kristus. Tetapi orang yang menolak pekerjaan Roh Kudus menempatkan dirinya di tempat di mana pertobatan dan iman tidak dapat datang lagi kepadanya. Inilah yang Yesus sebut dalam Matius 12 ayat 32 dan 33 sebagai hujat atau mendukakan Roh Kudus dan menjadi dosa yang tidak dapat diampuni. Inilah bahayanya menolak Roh Kudus. Sekarang kita melihat tentang doa Yesus. Mengapa Yesus berdoa dan untuk siapa doa Yesus ini ditujukan? Nah, kalau kita baca Yohanes pasal 17, Yesus berdoa untuk menunjukkan hubungan eratnya dengan Sang Bapa. Ini memperlihatkan ketergantungannya kepada Bapa dan ini juga menjadi teladan bagi para murid tentang betapa pentingnya doa.
Doanya ini ditujukan kepada Bapa untuk dirinya sendiri, Yohanes 17 ayat 1-5. Lalu kemudian untuk para murid, ayatnya yang ke-6 sampai 19, dan untuk semua orang percaya di masa mendatang, Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Apa kira-kira isi doa daripada Yesus? Francis Nichol dalam SDA Bible Commentary volume 5 halaman 1051 mengatakan bahwa doa ini secara alamiah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, doa untuk dirinya sendiri ayat 1-5. Yang kedua, doa untuk murid-muridnya ayat 6-19. Dan yang ketiga adalah doa untuk semua orang percaya ayat 20-26. Isi doa Yesus dalam Yohanes 17 sebenarnya dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, doa untuk dirinya sendiri ketika Yesus meminta agar Bapa memuliakan dia supaya dia dapat memuliakan Bapa. Dia menyatakan bahwa hidup kekal adalah mengenai Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Lalu Yesus telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya. Dia minta agar dia dipulihkan ke dalam kemuliaan ilahi bersama Bapa. Lalu untuk bagian kedua, doa bagi para murid, Yesus memohon supaya Bapa melindungi murid-muridnya, supaya mereka tetap bersatu seperti Yesus dan Bapa. Dia berdoa agar para murid dikuduskan dalam kebenaran dan dijaga dari yang jahat. Yesus menyatakan bahwa para murid telah menerima firman Allah dan mereka tahu bahwa Yesus berasal dari Bapa. Lalu yang ketiga, doa untuk orang percaya di masa mendatang, Yesus memohon agar semua orang percaya di masa depan bersatu dalam kasih seperti Dia dan Bapa bersatu. Dia berdoa agar dunia dapat mengenal Bapa melalui persatuan dari umat-umatnya di masa yang akan datang. Dan Yesus ingin supaya semua orang percaya melihat kemuliaannya dan mengalami kasih yang sama dengan kasih Bapa kepada dirinya sendiri. Apa dampak dari doa Yesus dan bagaimana jawaban Allah Bapa? Ada beberapa dampak. Yang pertama, kalau kita lihat, para murid menerima perlindungan dan kekuatan untuk menjalankan misi mereka. Kita bisa baca ini dalam Kisah Para Rasul. Lalu kita juga bisa lihat akibat atau dampak dari doa Yesus, ada kesatuan dan kasih yang terjadi di komunitas gereja awal. Kisah 2 ayat 42-47. Lalu kemudian kalau kita baca buku Kisah Para Rasul, orang-orang percaya ini terus bertambah, baik di masa lalu sampai di masa kini. Mereka menikmati hubungan dengan Allah melalui iman kepada Yesus. Mari kita lihat jawaban Allah Bapa atas doa Yesus. Bapa memuliakan Yesus melalui kebangkitannya dan kedudukannya sebagai pengantara umat manusia. Filipi 2 ayat 9-11 dan Ibrani 7 ayat 25. Francis Nichol dalam SDA Bible Commentary volume 5 halaman 1051 menjelaskan tentang jawaban dari doa Allah Bapa di mana Yesus dimuliakan. Yesus akan dimuliakan dengan cara ditinggikan atau disalibkan dalam kematian yang penuh kemenangan yang merupakan pendahuluan yang diperlukan bagi kebangkitannya yang mulia. Jadi firman Yesus tetap berkuasa dan para muridnya diberi kekuatan melalui Roh Kudus untuk melanjutkan pekerjaannya. Ini semua adalah dampak dari doa Yesus atau jawaban dari doa yang Yesus naikkan. Lalu kemudian kesatuan umat percaya menjadi saksi bagi dunia tentang betapa besarnya kasih Allah. Yohanes 13 ayat 35. Ini juga adalah dampak atau jawaban doa dari Allah terhadap permohonan yang Yesus naikkan. Dengan demikian, doa Yesus ini berkuasa dan memiliki dampak bukan hanya pada waktu itu, bukan hanya pada waktu di zaman murid-murid, tetapi juga doa itu memiliki dampaknya sampai kepada zaman sekarang ini. Kita tiba pada pendalaman. Mengapa Roh Kudus sepertinya tidak bekerja kepada mereka yang menolak Yesus karena memakai standar daging atau kemanusiaannya, dan manakah yang lebih kuat kuasanya, kuasa Roh Kudus atau kuasa free will dari manusia? Nah, saudaraku, berdasarkan Alkitab dan pemikiran para teolog, mari kita lihat. Nah, tentang Roh Kudus dan mereka yang menolak Yesus ini, Roh Kudus pada dasarnya tetap bekerja, tetapi ada beberapa dinamika rohani yang perlu kita pahami.
Yang pertama adalah dinamika penolakan. Nah, menurut teolog seperti F.F. Bruce, penolakan terhadap Yesus tidak serta-merta menghentikan karya Roh Kudus. Roh Kudus terus berupaya menyentuh hati manusia melalui berbagai cara. Ellen G. White di dalam Desire of Ages mengatakan, Roh Kudus terus-menerus bekerja untuk menarik perhatian manusia dalam kebenaran keselamatan. Tetapi kenapa terjadi penolakan? Biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah prasangka teologis. Nah, yang kedua adalah keterbatasan pemahaman rohani kita. Kemudian yang ketiga adalah kedegilan hati. Yang keempat, tradisi agama yang membatasi. Dan yang kelima adalah persepsi kita sebagai manusia yang terbatas. Kita menilai Yesus hanya berdasarkan daging atau kemanusiaannya, dan seringkali orang gagal melihat Yesus dan juga kuasanya oleh karena persepsi ini. Ron Hubbard mengatakan tidak ada penghalang yang dapat mencegah roh Allah bekerja kecuali hati manusia yang menolak. Oleh karena itu mari kita lihat perbandingan kuasa Roh Kudus dan juga free will dari manusia. Nah, pertama-tama mari kita lihat apa tujuan free will itu sendiri dan mengapa manusia diberikan free will. Dalam Story of Redemption halaman 37, di sana dikatakan Allah memberikan manusia atau Allah membiarkan manusia sebagai makhluk yang bermoral yang bebas untuk mempercayai firman-Nya, mentaati perintah-perintahnya dan hidup untuk mempercayai atau mempercayai si penggoda dan tidak mentaati dan juga binasa. Jadi tujuan Tuhan memberikan free will itu kepada manusia adalah untuk menghargai mereka sebagai makhluk yang bermoral, yang bebas untuk percaya kepada Tuhan ataupun percaya kepada setan. Nah, lalu bagaimana dengan peran Roh Kudus? Ada paling sedikit 5 tahapan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Yang pertama, Roh Kudus itu meyakinkan, kemudian dia mendorong, kemudian dia membuka pikiran, kemudian dia mengundang, kemudian yang kelima dia memberikan pilihan. Nah, oleh karena itu kita dapat simpulkan secara sederhana jika free will manusia dan juga kuasa pekerjaan Roh Kudus ini saling berhubungan erat. Roh Kudus meyakinkan, kemudian manusia memutuskan. Nah, di dalam perspektif teologi, seorang teolog yang bernama John Piper mengatakan bahwa Roh Kudus memiliki kuasa supreme yang dapat menembus kehendak bebas manusia tanpa melanggarnya. Nah, bagaimana kita memahami hal penting ini? Nah, ada beberapa poin-poin penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah Roh Kudus tidak memaksa tetapi membujuk. Yang kedua, Roh Kudus dapat melunakkan hati yang keras. Oleh karena itu, secara prinsip kita dapat simpulkan bahwa kuasa Roh Kudus itu lebih kuat. Tetapi Allah menghormati kehendak bebas manusia. Ellen G. White menegaskan Allah tidak pernah memaksa kehendak atau hati nurani. Roh Kudus bekerja melalui persuasi, bukan paksaan. Jadi secara sederhana dapat kita simpulkan jika kuasa Roh Kudus itu lebih kuat, tetapi Tuhan menghormati kehendak bebas manusia dan Roh Kudus terus berupaya membuka hati. Dia tidak memaksa tetapi dia mengundang. Kutipan Ron Hubbard mengatakan Roh Kudus adalah ilahi yang berbicara lembut namun memiliki kuasa yang tak terbantahkan. Nah, mari kita lihat Roh Kudus terus bekerja melampaui keterbatasan dan penolakan manusia, tetapi keputusan akhir selalu ada di tangan manusia. Jadi bukan berarti karena manusia itu memiliki otoritas atas free will-nya, atas kehendak bebasnya, bukan berarti dia lebih tinggi daripada kuasa Roh Kudus. Secara esensi, kuasa Roh Kudus lebih tinggi, tetapi Allah menghargai pilihan manusia. Nah, mengapa Roh Kudus disebut penolong ataupun penghibur dan roh kebenaran, padahal banyak orang sepertinya tidak ada penolong saat jatuh dari Yesus dan bahkan dalam penderitaan. Dan bagaimana cara menolong dan menghibur? Nah, saudaraku yang terkasih, peran Roh Kudus sebagai penolong atau penghibur itu dapat kita pahami seperti begini. Yang pertama, mari kita lihat. Kata parakletos itu berarti penolong, penghibur, pendamping, pembela, tetapi bukan saja menghibur secara emosional, tetapi juga memberikan kekuatan spiritual. Kemudian perlu kita pahami juga bahwa bentuk pertolongan Roh Kudus itu selalu di dalam 2 dimensi. Yang pertama adalah dimensi internal. Apa artinya ini?
Artinya adalah Roh Kudus memberikan kekuatan batin dalam penderitaan. Kemudian Roh Kudus itu menguatkan iman melalui pengharapan. Kemudian dimensi yang kedua adalah dimensi spiritual. Apa artinya? Artinya Roh Kudus membisikkan kebenaran kepada manusia, membuka pemahaman melalui pencerahan, dan juga mendampingi di dalam kesendirian manusia itu. Oleh karena itu, bagaimana cara Roh Kudus menolong kita? Nah, Roh Nubuat menegaskan jika Roh Kudus adalah penghibur pribadi yang hadir dalam setiap pergumulan, sekalipun tampaknya tidak ada pertolongan. Nah, mengapa kita sering merasa tidak ada pertolongan, tidak ada yang menolong? Nah, ternyata ada paling sedikit 4 hambatan. Hambatan yang pertama oleh karena keterbatasan rohani manusia, keterbatasan spiritual manusia. Yang kemudian yang kedua adalah sikap hati yang tertutup, sehingga kita tidak dapat merasakan kuasa pertolongan itu. Yang ketiga adalah fokus pada persoalan eksternal. Kita tidak melihat esensi di dalam pertolongan yang diberikan oleh Tuhan itu. Yang kemudian yang keempat adalah kurang peka terhadap gerakan rohani. Oleh karena itu, bagaimana agar Roh Kudus dapat menolong dan menghibur? Paling sedikit ada 5 praktek rohani yang perlu kita buat. Yang pertama, kita akui keterbatasan kita dan buat penyerahan kepada Tuhan. Yang kedua, berdoa sungguh-sungguh, membaca Alkitab. Dan yang keempat, belajar mendengarkan suara Roh Kudus. Yang kelima, menerima dalam iman, bukan dengan perasaan. Seorang teolog J.I. Packer mengatakan, penghiburan Roh Kudus bukan berarti menghilangkan penderitaan, melainkan memberikan kekuatan di tengah penderitaan. Jadi sebenarnya, kita dapat merasakan pertolongan Tuhan yang seolah-olah tidak tampak. Ada 4 bukti pertolongan yang tidak tampak. Dan itu dapat terlihat di dalam yang pertama, perubahan sikap. Mungkin kita tidak merasakan pertolongan Tuhan. Tetapi kalau kita melihat ada terjadi perubahan sikap, itu adalah bukti bahwa pertolongan dari Roh Kudus itu terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, ketabahan. Ketika muncul masalah kita tabah, mungkin kita tidak merasakannya, tetapi itu adalah tanda bahwa Roh Kudus memberikan kita kekuatan, memberikan penghiburan. Kemudian yang ketiga, munculnya pengharapan. Kita memiliki harapan. Kita tidak menyerah, kita punya harapan. Itu adalah tanda bahwa Roh Kudus itu memberikan kekuatan dan menghibur kita. Dan yang keempat adalah kemampuan untuk bertahan di tengah-tengah penderitaan. Ellen G. White menulis, Roh Kudus tidak selalu mengubah situasi, tetapi selalu mengubah cara pandang kita terhadap situasi. Oleh karena itu, Roh Kudus bekerja paling efektif kepada mereka yang paling kurang ada 3. Yang pertama, menerima dengan iman. Yang kedua, tidak membatasi Roh Kudus dengan logika manusia. Dan yang terakhir adalah membuka ruang di dalam hati. Saudaraku, sekarang kita tiba pada penutup dan aplikasi. Bagaimana kita manusia yang percaya merasakan manfaat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam kehidupan kita saat ini? 28 uraian doktrin dasar Alkitabiah halaman 36 katakan, sekarang Bapa dan Anak menjangkau kita melalui Roh Kudus. Bapa dan Anak mengirim Roh untuk menyatakan Kristus kepada setiap orang. Kemudian dari Bible Training School 1 Maret 1906, di sana dikatakan bahwa barang siapa percaya kepada Anak, ia memiliki Bapa juga. Barang siapa yang memiliki iman yang terus-menerus kepada Bapa dan Anak, ia juga memiliki Roh Kudus. Roh Kudus adalah penghiburnya dan ia tidak akan pernah menyimpang dari kebenaran. Jadi mereka yang mau dituntun oleh Roh Kudus untuk menerima Anak akan dituntun datang juga kepada Bapa dan memiliki Bapa sebagai sumber hidup dan juga sumber segala sesuatu. Itulah sebabnya Rasul Petrus menyebut kita dalam 1 Petrus 1 ayat 2 sebagai orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Sekarang, bagaimana kita berkomunikasi dalam doa saat ini dengan Bapa, Yesus, dan Roh Kudus? Sebab seringkali kita berdoa berkomunikasi hanya kepada Bapa. Bagaimana kita berdoa kepada Yesus dan Roh Kudus? Dalam buku Prayer halaman 217, Nyonya White katakan bahwa dalam nama Kristus, permohonan kita naik kepada Bapa. Dia bersyafaat atas nama kita dan Bapa membuka semua harta karunia-Nya untuk kita terima, untuk kita nikmati dan bagikan kepada orang lain. Namun demikian, Roma 8 ayat 26 menegaskan bahwa Roh Kudus membantu kita di dalam berdoa. The Gospel Herald 28 Mei 1902 katakan,
kita tidak hanya berdoa di dalam nama Yesus, tetapi juga dalam atau dengan ilham dan dorongan Roh Kudus. Ini menjelaskan apa yang dimaksud ketika dikatakan Roh itu sendiri berdoa syafaat untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Permohonan-permohonan itu harus dipanjatkan dengan iman yang sungguh-sungguh. Jadi sebagaimana Yesus mengajarkan kita untuk berdoa kepada Bapa di sorga, kita perlu berdoa kepada Bapa, namun doa yang kita sampaikan harus melalui perantaran Yesus dan juga ilham Roh Kudus. Jadi dalam doa orang percaya sesungguhnya 3 oknum kealahan Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini menyatu. Sekarang bagaimana berdoa kepada Yesus dan Roh Kudus? Ellen White katakan bahwa doa adalah membuka hati kita seperti kepada seorang sahabat. Jadi dalam membaca firman, memeditasikannya serta bercakap-cakap kepada Yesus dan juga Roh Kudus seperti kepada sahabat, kita juga sedang mengalamatkan doa kita kepada Yesus dan Roh Kudus sebagai sahabat dan penolong kita. Mari kita terus berhubungan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, kami datang di bawah pengendalian Roh Kudus melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur atas karunia dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk belajar dan mendalami firman-Mu. Kiranya oleh pertolongan Roh Suci, firman ini dan kebenaran ini dimeteraikan di hati dan pikiran kami, dapat berbuah dan kami boleh menjadi saksi bagi-Mu Tuhan. Berkati kami untuk tetap setia sampai Maranatha. Berkati sahabat-sahabat kami dan saudara-saudara kami yang bergabung bersama-sama dengan kami. Ampuni kami dari dosa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.